Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Aulia Zahira dengan NIM 66612400085 dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Si Akang sebagai sistem informasi akademik di Untirta. Seperti yang kita tahu, Si Akang ini sudah berada pada tahap transaksional dalam e-government. Artinya, sistem ini tidak hanya memberikan sebuah informasi, tetapi juga memungkinkan interaksi dua arah secara langsung antara mahasiswa dan juga sistem. Sebagai contoh, mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS dan juga dapat melihat KHS, serta mengakses data akademik secara real time. Pada mind map ini, saya membahas tentang solusi pragmatis untuk mengatasi digital divide atau kesenjangan digital di Indonesia. Digital divide sendiri merupakan kondisi di mana masih ada ketimpangan akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi digital antar wilayah dan kelompok masyarakat. Di bagian tengah, terdapat tujuan utama, yaitu mewujudkan akses digital yang merata, terjangkau, dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, bukan hanya sekadar tersedia internet, tetapi juga bisa digunakan secara optimal oleh semua kalangan. Kemudian, solusi pertama adalah memperluas infrastruktur digital. Ini menjadi fondasi utama, karena tanpa jaringan yang memadai, masyarakat tidak bisa mengakses layanan digital. Contohnya seperti pembangunan 4G dan 5G di daerah 3T, pemanfaatan satelit seperti Satria 1 untuk wilayah terpencil, pengembangan jaringan fiber optik seperti Palaparing, serta penyediaan listrik yang stabil. Jadi fokusnya bukan hanya internet tetapi juga dukungan dasarnya. Solusi kedua adalah meningkatkan keterjangkauan layanan dan juga perangkat. Walaupun jaringannya udah ada, kalau harganya mahal, masyarakat tetap tidak bisa mengakses. Oleh karena itu, diperlukan paket internet yang lebih terjangkau, subsidi bagi pelajar dan masyarakat kurang mampu, penyediaan perangkat seperti HP 5G dan 4G dengan harga murah, serta Wi-Fi publik di ruang-ruang komunitas. Solusi ketiga adalah meningkatkan literasi dan kompetensi digital, karena banyak masyarakat yang sudah punya akses tetapi belum tahu cara memanfaatkannya secara maksimal. Maka diperlukan pelatihan literasi digital untuk masyarakat, integrasi dalam kurikulum sekolah, program komunitas seperti relawan TIK, serta edukasi terkait keamanan digital dan etika bermedia. Selanjutnya, solusi keempat adalah mengembangkan konten dan layanan digital yang bermanfaat. Artinya internet harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti konten dalam bahasa daerah, platform digital untuk sektor pertanian, perikanan, kesehatan, UMKM, serta layanan publik digital yang mudah diakses seperti administrasi kependudukan, BPJS, dan perizinan. Solusi kelima adalah kolaborasi dan kebijakan yang mendukung. Permasalahan digital divide ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak aja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta, dan juga masyarakat. Selain itu diperlukan kebijakan yang pro inklusi digital, insentif investasi di daerah terpencil, serta regulasi yang mendorong pemerataan akses. Pada akhirnya, jika semua solusi ini berjalan dengan baik, maka hasil yang diharapkan adalah terciptanya akses digital yang merata, masyarakat yang lebih berdaya secara digital, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan begitu, Indonesia bisa semakin maju di era digital. Selanjutnya, masuk kepada analisis tata kelola menurut Boyle and Rose. Yang pertama, itu simple atau kesederhanaan. Dari sisi kesederhanaan ini, Si Akang sudah menyediakan akses terpusat atau single entry point untuk berbagai layanan seperti KRS, KHS, dan juga jadwal. Namun, masih terdapat kendala dalam integrasi antar sistem, khususnya antara sistem akademik dan juga keuangan yang membuat proses menjadi lebih kompleks. Yang kedua, bagian transparan atau transparansi. Dari sisi transparansi ini, Si Akang memudahkan mahasiswanya dalam melihat status UKT, riwayat nilai, dan juga aktivitas akademik. Namun, masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian informasi, terutama saat terjadi gangguan server yang seringkali tidak disertai penjelasan yang jelas. Yang ketiga, ada suitability atau kesesuaian. Dari sisi kesesuaian ini, Si Akang sudah sangat sesuai untuk mengelola data akademik seperti nilai, presensi, dan juga peran pengguna. Namun, sistem ini perlu terus dikembangkan agar dapat menyesuaikan dengan program baru seperti MBKM yang membutuhkan fleksibilitas lebih tinggi. Nah, masuk kepada kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Si Akang Untirta ini telah menerapkan prinsip tata kelola teknologi informasi dengan cukup baik. Namun, kedepannya perlu dilakukan perbaikan terutama pada integrasi antar sistem, serta peningkatan transparansi komunikasi saat terjadi kendala teknis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye, see you next video! Cherry blossom